ใช่ปะคั้นน้ำส้มสดๆมาเสิร์ฟ เดี๋ยวติดไว้นัด Halo para sekte-sekte yang tersesat, kembali lagi bersama saya, Babang Doncuan. Kali ini kita akan jalan-jalan ke negara tetangga yang terkenal dengan gajahnya, yang mana saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Convertist. Film drama yang dibalut oleh komedi ini menceritakan seorang pria yang berniat menipu seorang wanita, tapi ia malah terjebak bersama wanita itu untuk menipu pria lainnya. Penasaran dengan ceritanya kan? Tak usah banyak basa-basi lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, dan selamat molor. Maksudnya selamat nonton. So, buka mata lebar-lebar. And now is Nobar. Film diawali dari seorang vlogger bernama Ina yang sedang nge-vlog sambil curhat betapa kisminnya dia. Dia pura-pura santai dan ceria sambil narsis liatin dindingnya yang penuh dengan tempelan kata-kata mutiara alias rentetan hutang yang jumlahnya tidak main-main mencapai 500 ribu watt. Menurutnya berhutang layaknya menikahi kemiskinan. Ina masih harus membayar cicilan hutangnya selama 4 tahun lagi, udah seperti nyicil Avanza baru yang DP-nya 15 juta alias lama. Setiap bulannya Ina mendapatkan gaji di atas 10.000 baht, dikurangi hutang dan bayar kos-kosan, uang sisa miliknya tinggal 1.500 baht. Dia kemudian membagikan tips kiat-kiat berhemat di kala kekisminan melanda. Pertama, numpang nyetrika di kantor. Kedua, numpang beol di mall. Dan jangan lupa gasak tisu toiletnya. Dan ketiga, makan pisang di tanggal tua sampai notif M-Banking berkata Anda sudah gajian. Di akhir video ini mempromosikan dirinya sebagai reviewer dengan harapan ada sebuah produk yang mau mengendorse-nya. Di belakang kamera Ina tidak seceria tadi, dia terlihat sedang berjuang untuk membayar hutang seperti nyicil Avanza, tapi mobilnya tidak ada alias rungkat. Ina bekerja di sebuah layanan kredit, sehari-hari dia terbiasa berurusan dengan nasabah yang terlilit utang. Pagi itu setelah melayani pelanggan yang kabur, Ina mendapat telepon dari orang yang mengaku pejabat dari kantor perpajakan dan inilah bebenguknya. Wichai mengaku melihat iklan yang dipasang Ina, tepatnya permintaan donasi. Dia lalu mengatakan bahwa ada kiriman uang ke rekening tabungan Ina sebesar 55.000 baht. Begitu dicek, uang yang masuk ke rekening Ina hanya 500 baht. Gadis itu lalu mengkonfirmasi dan mendapat penjelasan dari Wichai bahwa sebelum menerima uang itu secara utuh ada pajak sebesar 10% yang harus dibayarkan. Ina merespon dengan sumringah karena itu artinya dia cukup melakukan transfer sebesar 5.500 baht untuk mendapatkan 55.000 baht. Berhasil diyakinkan dengan mudah oleh Wichai, Ina segera mentransfer uang yang diminta. Namun, gadis itu mulai curiga karena nomor rekening yang diberikan merupakan nomor pribadi, bukan nomor kantor pajak. Ina membatalkan transaksinya. Dia cukup pintar karena mengakali Wichai dengan mengatakan kartunya ditolak dan dia harus pergi ke ATM lain. Panggilan telepon antara dirinya dan Wichai pun dia rekam. Ina kemudian meminta temannya untuk memeriksa siapa yang mengirim 500 baht grentongan tadi ke rekeningnya. แป๊บนึงนะคะพอดีตู้มันคายบัตรออกมาย้ายไปตู้ข้าง Sambil mencak-mencak ke si penipu di seberang telepon, temannya menemukan identitas Wichai yang asli. Rupanya dia adalah Tewa Supaisan. Kina langsung mengkonfirmasi identitas Tewa lengkap dengan alamat rumahnya. Gadis itu berhasil membuat sang penipu gelisah alias geli-geli basah karena mengancam akan menyebarkan rekaman telepon dengan mengunggahnya di internet. Tewa tak kalah pintar, dia menyusun strategi dengan mengatakan akan membayar hutang Ina selama 2 bulan dengan syarat rekaman itu harus dihapus oleh si Ina di depan manonnya sendiri. Ina terlihat mulai tergolak tatkala di benaknya dia akan bisa makan enak selama 2 bulan ke depan, dan selanjutnya dia merobek-robek catatan hutang yang terpampang di dindingnya. Kemudian keesokan harinya mereka membuat janji tidak pakai suci, dan benar saja mereka bertemu untuk pertama kalinya. Tapi Ina begitu waspada, khawatir Tewa membawa senjata. Ina menyuruh Tewa untuk mengangkat bajunya dengan alasan klasik yang sudah bisa ditebak oleh para wanita berhidung belang. แป๊บนึงนะคะพอดีตู้มันคายบัตรออกมาย้ายไปตู้ข้างๆแป๊บ
Perjanjian antara Ina dan Tewa terlihat berubah haluan. Ina baru akan menghapus rekaman suara Tewa asal lelaki itu berhasil menangkap seseorang, kita sebut saja Sarimin. Menurut pengakuan Ina, seseorang itu merupakan gigolo temannya dan pergi membawa kabur uangnya. Namun Tewa bisa menebak jika orang itu adalah gigolo Ina sendiri. Ina mengaku jika dirinya dan orang itu berkenalan dari sebuah aplikasi kencan yang sangat viral di kehidupan ini, di abad ini, di detik ini, apalagi kalau bukan nama aplikasinya Moncut. Saat itu Ina bekerja di bank dan Sarimin adalah mahasiswa semester akhir. Mereka bobogohan selama 2 bulan. Selama itu pula Ina termakan omongan manis dari buaya yang diusir ke darat itu dan meminjamkan uang sejumlah 2.000 baht. Dalam sebuah flashback diperlihatkan ketika pertama kali 2 orang itu bertemu, Ina begitu gugup dan dikduk tatkala dia melihat keindahan gigi sang pangeran buaya yang mempesona seperti jagung yang bermekaran. Ina juga menerima uang yang sempat dia pinjamkan. Cerita kembali ke masa kini dan berlanjut saat Ina tiba-tiba saja naik bis meminta Tewa mengikutinya dari belakang menuju provinsi Konkan. Di dalam bus, Ina melanjutkan ceritanya melalui ponsel dan Tewa masih dengan setia mendengarkan berjuta ocehan Ina dari dalam mobilnya. Shin kemudian kembali ke masa lalu. Ketika itu Sarimin tak bisa mendapatkan transkrip karena kendala keuangan. Ina yang melihat kebogohnya kesulitan merasa khawatir, dia lalu menawarkan bantuan dengan cara berusaha mencairkan pinjaman kembang. Jumlahnya tidak main-main, yaitu 500.000 baht. Sarimin mengaku semakin mencintainya. Singkat cerita, keduanya terlihat gerulut di kantor polisi karena Sarimin keberatan jika harus ikut membayar pinjaman Ina yang diberikan kepadanya. Sarimin malah mengancam putus sementara Ina tak ingin hal itu terjadi. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena penyakit bucin sudah menggerogoti sanubari Ina yang menyebabkan dia mau melakukan apa saja untuk lawan hatinya. Ina bahkan sampai memohon tapi Sarimin tetap pergi meninggalkannya. Kini Ina dan Tewa telah sampai di depan salah satu travel agent milik Nyonya Turkanopkon. Dia adalah wanita selanjutnya yang diporoti Sarimin sehingga lelaki itu berhasil menjadi salah satu manajer di agen perjalanan tersebut. Saat Ina sedang asyik bercerita, tiba-tiba Sarimin pergi ke pasar. Maksudnya Sarimin keluar dari kantornya yang ada di seberang jalan. Alih-alih langsung menghampiri, Ina justru bersembunyi dan masuk ke dalam mobil Tewa yang sejak tadi tak ingin dia tumpangi. Tewa yang melihat Sarimin untuk pertama kalinya langsung mengamati penampilannya mulai dari jam tangan, ikat pinggang, bahkan giginya yang mirip marmut sawah, serta percakapan Sarimin yang sedang teteleponan. Di dalam mobil Ina meminta duit sebesar 500.000 baht kepada Tewa dan dia pun menyanggupinya. Dengan syarat Ina menghapus rekaman teleponnya saat itu juga. Dan Ina setuju sambil memperlihatkan file di HP-nya yang judulnya bikin Tewa kesel dan ingin ngabebetkeun HP si Ina. Kemudian Ina menghapus file rekamannya. Lalu Ina bertanya pada Tewa tentang Sarimin, apa dia berniat menipunya sejak awal. Lalu Tewa merespon dengan memperagakan cara bicara Sarimin. Sontak Ina pun kaget karena Tewa bisa menirukan cara Sarimin bersilat lidah secara presisi, akurat dan pasti. Lantas Ina pun keluar dari mobil dan pergi ke wartel di seberang jalan untuk menguji kemampuan Tewa membaca gerak bibirnya. Dengan mudah Tewa bisa langsung menebak apa yang Ina ucapkan di seberang sana. Setelah itu Tewa mengantarkan Ina pulang ke kos-kosannya, kemudian mereka berpisah. Sesampainya di depan pintu kosannya, Ina menerima pesan dari Tewa yang isinya Tewa mengajak Ina untuk menipu Sarimin karena Tewa mempunyai rencana yang luar binasa. Lalu mereka pun pergi bersama untuk membicarakan rencana tersebut. Rencana Tewa yaitu menipu Sarimin agar dia memesan hotel dan mereka akan berpura-pura menjadi staf hotel lalu mendapatkan duit dari Sarimin. Awalnya Ina ragu kalau rencana itu akan berhasil, tapi Tewa meyakinkan Ina kalau dia seorang penipu kelas kakap. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Singkat cerita, Tewa dan Ina mulai menyamar dan mengamati sekitar hotel. Hotelnya sudah ditentukan yaitu Lee Green Hotel. Mereka mengenakan seragam palsu ala-ala biro wisata dengan nama di dadanya yang bertuliskan CBP. Mereka mendatangi hotel dan bertemu dengan pemiliknya yang bernama Sam.
Ina yang belum piawai dalam menipu sempat melakukan kesalahan, tetapi Tewa dengan cepat meresponnya dan menguasai keadaan. Mereka bertemu dengan pemilik hotel yang sangat unik, sebuah mahakarya dunia di mana mulutnya mampu mengeluarkan buliran-buliran cai yang berterbangan di udara. Sampai-sampai kopi pun bercampur dengannya. Tewa mencoba mengulik informasi tentang Sarimin dari Sam, dan usut punya usut, Sam dan Sarimin memiliki kedekatan yang sangat baik. Sarimin sering memberikan Sam hadiah, salah satunya paket liburan ke luar negeri secara gratis. Tak mau kehilangan mangsanya, Tewa pun menawarkan Sam untuk pergi liburan gratis ke Rusia. Tujuannya agar Sam dan Sarimin tidak bertemu sehingga memudahkan dalam aksi penipuannya. Tewa berencana menipu Sarimin sebanyak 3 juta baht, yang mana masing-masing 500.000 baht untuk Ina dan penipu bayaran amatir, 1 juta baht untuk penipu bayaran pro, dan 1 juta baht sisanya untuk dirinya sendiri. Mereka pun merekrut guru Mandarin seorang nasabah yang sebelumnya kabur dari Ina. Selama Sam berlibur 6 hari ke Rusia, Tewa melancarkan aksinya dengan menghubungi Sarimin untuk bertemu dengan guru Mandarin tadi yang kini berperan sebagai Liu, seorang CEO perusahaan cap orang tua asal Cina. Mabok heula atuh. Mereka membuat pertemuan di lobi hotel untuk negosiasi bisnis. Liu berusaha menarik perhatian Sarimin dengan memberikan kesan bahwa dia seorang pebisnis sukses. Untuk menarik perhatian Liu, Sarimin mencoba menawarkan hotel bintang 5 untuknya, dan tatkala Liu sedang berpura-pura nelepon, dia kemudian mencoba nginjem HP si Sarimin dengan alasan untuk menghitung kurs dengan kalkulator. Lalu tiba-tiba Ina muncul ke hadapan Sarimin untuk mengalihkan perhatian pada Liu. Sarimin yang sedikit rewas pun lalu mendatangi Ina. Di saat yang bersamaan, giliran Tewa melancarkan aksinya dengan mendatangi Liu dan meminta HP Sarimin untuk merubah nomor HP Sam dengan nomor HP-nya di HP Sarimin. Kekocakan terjadi di mana Tewa kesulitan untuk membuka HP Sarimin yang terkunci, dan Ina melakukan segala cara agar Sarimin tidak segera kembali ke kursinya. Misi pun selesai. Tewa segera mengirim pesan ke Sarimin seolah-olah dia adalah Sam dan memberitahukan bahwa ia sedang berlibur ke luar negeri dan akan mengirim bawahannya seorang marketing untuk bernegosiasi dengannya. Sarimin nampak tertarik dengan Liu. Dia menggoda Liu melalui chat dengan melancarkan 1 juta aksi SSI-nya. Dan ikan pun telah terjaring, berarti drama awal penipuan ini telah berhasil. Ina tampak senang. Tak lama setelah itu ibunya Ina menelpon dan menanyakan hubungannya dengan Sarimin. Ibunya meminta Ina untuk selalu membayar cicilan hutangnya ke bank karena ibunya khawatir tanahnya disita oleh pihak bank. Setelah mengakhiri teleponnya, Ina merasa lapar dan mengajak Tewa untuk makan di luar. Keesokan harinya mereka bertiga bertemu dengan penipu pro yang disewa oleh Tewa, dan ini bebengetannya. Dia bernama Jones alias Jomlongenes. Dia adalah kakak sekaligus guru bagi Tewa, maksudnya guru menipu ya guys. Dia akan berperan sebagai marketing Lee Grand Hotel untuk bernegosiasi dengan Sarimin. Dalam aksinya Jones merasa sedikit kesulitan dalam aksi tawar-menawar harga dengan Sarimin. Sarimin begitu licik dan cerdik. Tetapi pada akhirnya mereka bersepakat dengan jumlah 3 juta baht dengan syarat harus dibayar kontan. Di malam harinya Sarimin menghubungi Liu untuk membicarakan pesanan hotelnya. Liu bereaksi dengan meminta Sarimin nalangan dulu. Liu beralasan kalau untuk saat ini dia tidak memiliki uang sebesar itu karena dia baru saja membeli mobil sport dan baru bisa dilunasi setelah tanggal merah. Sarimin menyetujui tawaran tersebut dengan kesepakatan kalau Sarimin membayarkan 2 juta baht dan sisa 1 juta bahtnya dibayarkan sendiri oleh Liu. Dan Sarimin berencana ngajajal mobil sportnya Liu. Untuk membuat aksinya lebih mulus lagi, Tewa berencana nginjem ke bank sebanyak 3 juta baht dengan jaminan BPKB mobilnya. Lalu dia menerbitkan cek sebesar 1 juta baht atas nama Sarimin. Penipuan ini memerlukan modal yang besar untuk memuluskan aksinya agar Sarimin percaya dan mau membayar sisa 2 juta baht lainnya. Selanjutnya Liu dan Sarimin janjian papanggih di bandara untuk memberikan cek tersebut. Setelah mereka bertemu, Liu berpura-pura kalau ceknya ketinggalan,
lalu Liu meyakinkan Sarimin dengan memberikan foto cek tersebut. Kemudian Sarimin pun setuju. Setelah mereka berpisah, Sarimin menelepon pihak bank untuk memastikan kevalidan dari cek tersebut. Karena Sarimin merasa ada yang janggal, petugas bank memberikan informasi bahwa cek tersebut valid. Sejauh ini, penipuan tampak berhasil dan secara tiba-tiba, Sam mengabari Tewa kalau dirinya akan mempercepat kepulangannya ke Bangkok sekitar 1 hari lagi karena pacarnya mengalami kecelakaan. Kemudian si John bertemu kembali dengan Sarimin untuk kesepakatan kontrak dan pembayaran. Sarimin yang sangat cerdik dan licik secara tiba-tiba berubah pikiran dan hanya mau membayar 1 juta baht saja. Sarimin beralasan ingin menunggu Sam agar lebih mudah dalam negosiasi. Alhasil, si John hanya mampu mengantongi 1 juta baht saja. John kemudian menemui Tewa dan menanyakan apakah aksinya akan dilanjutkan atau disudahi saja. Tewa yang merasa pesimis memutuskan untuk menyudahi aksinya saja. Rencana selanjutnya Tewa akan meninggalkan Ina dan Liu tanpa membagi hasil. Malam itu Ina tampak senang membuat surat kontrak untuk Tewa yang berisi agar setelah penipuan ini selesai, Tewa berhenti menjadi seorang penipu. Kemudian Ina dan Liu menunggu Tewa di hotel, tapi Tewa tak kunjung datang. Ina menyimpulkan bahwa Tewa telah menipunya kembali. Ina merasa sedih tapi berusaha seolah semuanya baik-baik saja. Di kamarnya, Ina membuat vlog tentang pengalaman Ina dan melampiaskan kesedihannya di vlognya tersebut. Secara tiba-tiba Tewa mendatangi Ina ke kamarnya dengan melampiaskan kekehelnya. Ina bertanya pada Tewa, apakah Tewa berencana menipunya kembali sedari awal? Dengan santainya Tewa menjawab kalau sudah tahu jawabannya kenapa bertanya. Ina kembali bertanya apakah Tewa senang melihat dirinya tampak bodoh. Saat Tewa menyalakan lampu, ia melihat Ina ngabaung. Lalu Ina mengambil HP dengan ngebuat vlog tentang Tewa yang menipunya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sangat bodoh karena sudah mempercayai Tewa. Dengan jawaban yang begitu logis, Tewa berkata bahwa dirinya tidak bisa dipercaya sebab dia seorang penipu. Tewa meminta Ina untuk fokus saja menjaga tanah ibunya dan berhenti memikirkannya. Ina menyadari bahwa Tewa membaca gerak bibirnya saat Ina sedang menelepon ibunya. Tewa mempunyai rencana baru setelah dirinya hanya mampu mendapatkan uang dari Sarimin sebesar 1 juta baht saja. Tewa menawarkan rencana itu ke Ina. Ina menyetujuinya dengan syarat Ina harus yang memegang uang paling akhir, lalu Tewa menyetujui syarat tersebut. Esok pun Caang, Junaidi alias Jones alias si Jomblongnes menyewa 2 orang fotografer mobil untuk rencana penipuan selanjutnya. Sedangkan Tewa menyewa lokasi untuk pemotretan mobil sport. Tewa mengatur rencana untuk membuat Sarimin kembali percaya, sedangkan Liu menelepon Sarimin untuk perubahan rencana menyerahkan cek 1 juta baht. Liu mengajak Sarimin untuk bertemu di tempat tinggalnya di Buriram. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dan untuk memuluskan aksinya Tewa berusaha menghancurkan fokus Sarimin dengan memamerkan mobil sportnya. Di sini Tewa berperan sebagai pebisnis mobil sport dan bisnis penggilingan pare yang bekerja sama dengan perusahaan cap orang tua asal Cina tersebut. Tewa mengajak Sarimin untuk mencoba mobil kuda luncat bersama. Di dalam mobil, Sarimin meminta Tewa untuk gaspol dengan kecepatan super tinggi, yang mana Tewa mau tidak mau harus mengikuti keinginan Sarimin walaupun dia benci ngebut. Adegan itu layaknya seorang Vin Diesel yang mengendarai kuda besinya di dalam ketegangan dan buam, hampir saja nabrak coy. Di depan banget si Sarimin, Tewa bersandiwara dengan Liu. Dia berniat menjual mobil sportnya ke Liu dengan harga diskon, yang mana Liu tidak mempunyai cukup uang sehingga dia mengajak Sarimin untuk patungan. Dan dengan entengnya Tewa merendahkan Sarimin dengan mengatakan bahwa orang luar tidak diizinkan untuk berinvestasi. Tapi di dalam sandiwaranya Liu mencoba meyakinkan Tewa kalau Sarimin dapat dipercaya. Di lain tempat, Ina mencoba mencairkan cek sebesar 1 juta baht. Sedangkan Sarimin mencoba membujuk kabogohnya untuk meminjam uang sebesar 2 juta baht untuk berinvestasi di mobil sport. Tapi kabogohnya tidak memberikannya. Alhasil Liu kecewa dan dia berencana membeli mobilnya dengan uangnya sendiri. Liu dan Tewa pergi ke tempat makan siang dan Sarimin mengikutinya dari belakang. Dan tiba-tiba Sam
ya, si Sam yang asli menghubungi Sarimin dan memberitahukannya kalau dia baru kembali dari liburan di Rusia. Sarimin merasa janggal karena dari informasi yang dia terima bahwa Sam sedang ada seminar, bukannya berlibur. Lalu Sam memberitahukan pada Sarimin kalau dia tidak pernah mengirim sekalipun pegawainya untuk bertemu dengannya. Sarimin yang shock dengan kejanggalan tersebut, dia curiga dirinya telah ditipu. Sarimin kemudian menelepon pihak bank perihal cek, dan ternyata ceknya sudah dibatalkan. Ketika Sarimin makin mengikuti mobil Tewa, dia secara diruaskan melihat Ina masuk ke dalam mobil si Tewa. Sampai pada akhirnya dia mengikuti mereka sampai restoran yang dituju. Ina dan Tewa berada di ruangan yang berbeda, sehingga Sarimin langsung masuk ke ruangan Ina dan mereka sempat garlut sakedeng alias tidak lama, dan dengan senyum marmutnya Sarimin mengajak Ina bekerja sama untuk mengkhianati Tewa. Jurus bacot no jutsunya dia keluarkan lagi di hadapan Ina untuk membuat Ina setuju dengan penawarannya. Lantas Ina pun menyanggupinya. Tak lama kemudian Sarimin mencoba mencairkan uang cash sebanyak 2 juta baht milik perusahaannya. Dan kemudian dia menemui Tewa dan Liu di ruang sebelahnya untuk lomba adu tipu menipu dengan Tewa. Dia menyerahkan 2 juta baht cash alias tidak nganjuk kepada Tewa dengan harapan dia akan bisa merebut kembali uang dari Ina karena sebelumnya dia sudah bekerja sama dengan Ina. Kemudian Tewa menyerahkan uang dalam tas kepada Ina dikarenakan perjanjian sebelumnya Ina yang harus memegang duit paling akhir. Sarimin kemudian nyamper si Ina dan mengajak Ina ke mobilnya dan berjanji membagi hasil dengan Ina. Tapi pada kenyataannya si Sarimin masih licik, picik, pokoknya pibangusen dengan mencoba nipu si Ina kembali. แป๊บนึงนะคะพอดีตู้มันขายบัตร Dengan pedenya si Sarimin mengejek si Ina yang malang dan polos tapi bukan bajunya. Tapi tiba-tiba Ina menunjukkan amarahnya dan dia mengungkapkan kalau dia tidak sebodoh itu mau percaya kepada Sarimin lagi. Ina lalu menunjukkan tertawa jahatnya dengan senyum lebar layaknya Joker dalam film The Dark Knight. Dan ternyata Ina berinisiatif dalam rencana baru untuk ngebohongan si Sarimin. Dari mulai memperlihatkan diri masuk ke mobil bareng Tewa and the Gang dan Badami. Apa itu ya Badami? Bahasa Indonesianya itu ya bersepakat di ruang makan sampai yang terakhir membawa tas yang berisi uang. Lalu tidak lupa sebelum melarikan diri alias kabur alias indit, Ina mempotret Sarimin yang mukanya lucu jika laci lalocotan tatkala sok berat. Lalu si Sarimin bergegas untuk mengecek tas yang ada di dalam mobilnya dan ternyata isinya uang monopoli. Ina kemudian berlari secepat mungkin bagaikan The Flash untuk melarikan diri dari Sarimin yang masih ngahuleng. Dan keapesan Sarimin terus berlanjut tatkala Nyonya Turkanopkon alias bos alias Sarigus Kabogohnya mencak-mencak di telepon. Tatkala dia mendapatkan rekaman jikalau Sarimin hanya mau memorotinya saja, dia juga mengusir Sarimin dan menyuruhnya untuk meninggalkan mobil BMW-nya. Sarimin berusaha mengelak tapi semuanya sudah kadung ketahuan. Akhirnya wajah asli Sarimin ditampakkan. Aksi penipuan ini berhasil dan Ina membagikan jatah hasil jerih payah dari menipu ini kepada rekan-rekannya. Tak lupa Ina juga berterima kasih kepada semuanya. Tewa berkata dengan melihat senyuman Ina semua usahanya sepadan. Sebelum mereka berpisah, Ina memberikan surat kontrak yang telah dibuatnya tentang Tewa yang akan pensiun dari dunia tipu-tipu. Tatkala Tewa membuka amplop, ternyata isinya Jong. Jonas si alias si Jomblo Ngenes mengambil jatah Tewa dan akan menggunakan uangnya untuk aksi penipuan selanjutnya. Kemudian Tewa secara tak sengaja melihat tulisan dalam surat kontrak yang dibuat Ina. Jika Tewa bersedia menandatangani surat kontrak ini, maka Ina mau mengenalnya lebih jauh lagi. Kemudian scene berpindah ke tahun 2020, tepatnya di bulan Juli. Di sini terlihat kehidupan Ina sudah jauh lebih membaik, walaupun terlihat harus pakai masker dikarenakan wabah virus corona yang menggemparkan seluruh dunia dan jagat maya. Terlihat Ina sedang menelepon Tewa dan dia mengaku sebagai seorang debt collector yang sedang menagih hutang kepada Tewa. Awalnya Tewa tidak ngeh jikalau yang berada di seberang telepon itu adalah Ina. Kemudian Tewa mengungkapkan jikalau dirinya sedang mengalami kesulitan membayar cicilan dan mengajukan penundaan.
Tewa lalu menjelaskan kalau dirinya menginvestasikan uang di agentur, tetapi sedang mengalami masa sulit yang mana dikarenakan lockdown akibat virus yang amat meresahkan bagi umat manusia. Ina tampak senang mendengar Tewa sudah tobat dan mencari rejeki secara halal. Lalu Ina meminta Tewa menyiapkan dokumen untuk syarat toleransi penundaan pembayaran. Di akhir telepon, Tewa menanyakan Ina apakah Ina sudah memiliki kabogo. Dan jawabannya, di akhir film, kita diperlihatkan Ina dan Tewa sedang menjenguk Junaedi alias Jones di sebuah pondok rutan. Yang mana Junaedi alias Jones gagal dalam aksi tipu-tipu terakhirnya dan dia dijebloskan ke dalam tahanan. Terlihat muka Jones tidak menunjukkan raut muka penyesalan, malah terkesan happy. Doi tuaki tuk kiang short scene, yang artinya film pun tamat. Ending yang sangat membahagiakan.